Sobat Efek, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Vitalia sebagai host dalam podcast kali ini. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang ekonomi kreatif, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi APBN yang berjudul Dilematis antara biaya dan insentif dalam pemulihan dan restrukturisasi ekonomi, mana yang harus dilakukan? Nah, sebagai informasi untuk teman-teman semua bahwa podcast yang sedang kalian saksikan merupakan bentuk pre-event untuk National Webinar Egg Effect. Dan juga nih untuk teman-teman Sobat Efek yang belum mendengar podcast sebelumnya, yang bertemakan ekonomi kreatif, jangan lupa untuk didengerin terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman Sobat Efek semuanya, di sini untuk memuaskan rasa keingintahuan para Sobat Efek, saya ditemani oleh Ibu Esther Astuti Suryaningrum Agustin, SE, MSE, PhD, atau beliau disapa dengan akrab Ibu Esther. Nah, Ibu Esther sendiri ini merupakan dosen dari program studi Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Selain itu, Ibu Esther juga seorang direktur program dari Institute for Development of Economic Finance atau yang bisa kita sebut INDEF. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Esther. Halo Ibu Esther, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Diana. Apa kabar juga? Semoga selalu sehat. Iya, alhamdulillah. Baik juga Ibu. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini ada apa aja Ibu? Wah, kesibukannya work from home ya. Jadi mengajar lagi off karena lagi pada habis UAS liburan. Terus ini paling meeting sama webinar aja. Iya, kebetulan juga kuliah di Undip lagi libur ya Bu ya? Ya betul. Oke. Kemudian sebelumnya kita mulai keadaan Ibu dan keluarga apakah sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, semoga tetap diberi kesehatan ya Bu di masa pandemi ini. Amin, amin. Terima kasih. Baik, tadi sempat saya ucapkan bahwa kita akan membahas seputar optimalisasi APBN. Nah, mungkin dari Ibu Esther sendiri, kira-kira definisi APBN itu seperti apa, Bu? APBN itu kan anggaran penerimaan belanja dan negara. Jadi intinya adalah budget atau anggaran yang masuk itu berapa, yang dikeluarkan berapa oleh negara gitu ya. Jadi di sini peran dari APBN ini untuk sebagai regulasi dan menyediakan pengeluaran untuk fasilitas publik dan lain-lain ya. Jadi APBN menurut saya ya sangat vital perannya dalam mengkontrol apakah suatu perekonomian itu baik atau buruk itu. Oke, baik Ibu. Tadi sudah membahas tentang definisi APBN. Lalu untuk makna APBN itu sendiri menurut Ibu Esther bagaimana? Ya, maknanya yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa APBN itu punya peran penting ya. Kalau kita mengenal teori ekonomi ada dua ya, mazhab teori kebijakan fiskal dan teori kebijakan moneter. Nah, peran dari atau makna dari APBN ya lebih pada peran pemerintah dalam kebijakan fiskal gitu. Oke, baik Ibu. Jadi memang peran APBN di sini sangat vital ya seperti yang Ibu tadi sebutkan. Kemudian pada kebijakan fiskal ekspansif ini kita ada peningkatan aktivitas perekonomian nasional ya, terutama di masa pandemi yang mengharapkan ekonomi untuk kembali pulih. Nah, salah satunya ini ada nilai defisit yang sebesar 16,7% pada tahun anggaran 2020. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kiranya seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari sisi biaya dan manfaat secara keseluruhan, Ibu? Ya, kalau dalam krisis ya,
hal itu wajar-wajar saja dengan membesarnya atau melebarnya defisit ya. Kenapa? Di sini pemerintah dituntut untuk tetap melakukan spending atau pengeluaran. Sementara kalau dari sisi penerimaannya kan relatively itu tetap atau malah bahkan turun gitu. Kenapa saya katakan itu wajar ya? Karena kalau dilihat dari sisi penerimaan, APBN kita kan mostly dominated by tax revenue ya, jadi lebih banyak didominasi oleh penerimaan pajak. Sementara kita tahu bahwa perekonomian akibat pandemi ini kan sedang lesu ya, mobilitas masyarakat terbatas, kemudian konsumsi itu juga akhirnya turun. Padahal kita tahu 56% pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga. Jadi wajar saja kalau di sini pertumbuhan ekonominya itu juga tidak terlalu tinggi ya, bahkan kadang minus. Pada tahun 2020 itu minus 2%, pada tahun 2021 awal kuartal pertama itu minus 0,76%. Jadi sementara di sisi lain pemerintah juga harus dituntut ya untuk melakukan satu usaha pemulihan ekonomi nasional dengan tetap melakukan spending lebih banyak. Jadi menurut saya defisit ini adalah sesuatu yang wajar dan memang harus dilakukan. Jika penerimaan turun kemudian pemerintah itu tidak melakukan spending lebih banyak, malah justru nanti perekonomiannya akan lebih terkontraksi gitu. Oke, betul Ibu. Jadi memang ekonomi Indonesia akibat pandemi memang sempat turun bahkan hingga negatif ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya sebagai orang awam juga izin bertanya, ketika menghadapi statement bahwa kita sebagai pelaku ekonomi itu harus optimis ya di masa mendatang. Namun makna optimis sebenarnya itu seperti apa Ibu? Apalagi posisi Ibu Esther kan sebagai seorang akademisi ya ataupun dosen gitu. Apakah asumsi optimisme ini dapat dikatakan rasionalitas dari seorang individu? Ya, sebenarnya Mbak Dianov nih bukan orang awam ya. Mbak Dianov kan mahasiswa Fakultas Ekonomi, jadi tidak boleh dikatakan orang awam. Jadi kalau kita tahu ya, yang namanya optimisme itu harus dijaga ya. Walaupun dalam kondisi yang lemah perekonomiannya atau sangat terbatas gitu, itu tetap harus dijaga. Oleh karena itu dalam optimisme yang perlu di-maintain, perlu dijaga, maka bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kenapa? Ya dalam kita harus optimis ya, tetapi kita juga harus rasional. Rasional itu seperti ini. Misalnya pada saat pandemi kita optimis nih nggak kena virus gitu kan, jadi kita jalan-jalan aja, ya nggak boleh gitu ya. Optimis dalam konteks rasional, kita pandemi, kita batasi mobilitas, tetapi kita optimis bahwa kalau kita sehat, kita bisa berbuat lebih banyak, nah itu optimis. Nah demikian juga dalam satu perekonomian, kita tahu yang namanya fiscal budget ya, atau anggaran pemerintah itu sangat terbatas ya. Ini bisa ditunjukkan dari dana pemulihan ekonomi ini yang dialokasikan dari APBN hanya sekitar 7-8%. Ini mengapa? Karena ya memang keterbatasan dari budget dari pemerintah. Namun kita harus optimis bahwa kita bisa keluar dari pandemi ini. Nah, tetapi dalam rangka optimisme itu kita harus melakukan langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah misalnya ya yang pertama adalah proses vaksinasi dipercepat.
Kemudian kita juga harus melakukan prokes, tetap melakukan prokes. Kemudian kita juga harus tetap melakukan 3T ya, tracing, testing, and treatment. Jadi ya pelan-pelan nanti kita bisa keluar. Jadi bukan hanya ekonomi yang menjadi penting di sini. Di sini panglima perangnya adalah sektor kesehatan. Jika kita bisa mengendalikan virus ini ya, pandemi ini, maka dengan sendirinya nanti pemulihan ekonomi juga akan bisa berangsur-angsur lebih baik. Nah, itu yang namanya optimisme, tetapi masih dalam konteks rasional gitu ya. Ya, baik Ibu. Memang di saat seperti ini kita juga harus positif ya, biar badan sehat, sehingga kita bisa ikut membangkitkan ekonomi seperti itu. Nah, tadi sudah ada sedikit banyak pertanyaan yang saya wakilkan untuk disampaikan. Mungkin dari Ibu Esther bisa memberikan closing statement di ujung pembicaraan kita ini. Silakan Ibu. Menurut saya pandemi ini adalah sesuatu yang shock buat perekonomian kita. Nah, namun optimisme itu harus tetap digaungkan. Nah, dalam menjaga optimisme ini kita sebagai masyarakat harus lebih bisa menjaga diri, dalam arti kalau kita jaga diri badan kita sehat ya, maka akan lebih mudah buat environment kita, lingkungan sekitar kita juga lebih sehat. Nah, caranya bagaimana ya? Tetap menggunakan masker, kemudian tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau ada program vaksinasi dari pemerintah, baik yang gratis maupun berbayar, yang harus dijalankan gitu ya. The sooner the better untuk melakukan vaksinasi. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa kalau misalnya ada gejala ya testing, kemudian tracing, kemudian testing, kemudian treatment. Jadi sesuai dengan 3 langkah tersebut, maka saya optimis ya kalau tiap individu itu bisa melakukan 3 langkah tersebut, ya saya rasa perekonomian ya akan lebih baik. Nah, namun jangan lupa bahwa kita juga harus tetap produktif ya, walaupun misalnya work from home atau kita yang bagi mereka masyarakat yang bekerja di sektor informal, saya sangat mengerti bahwa mobilitas yang sangat terbatas tentunya juga akan menimbulkan dampak ya dalam ekonomi rumah tangga mereka. Oleh karena itu, saya juga menghimbau untuk pemerintah agar bisa mengcover social protection expenditure lebih banyak gitu untuk masyarakat dengan memperbesar alokasi dana PEN yang untuk masyarakat kita. Tujuannya ya kalau misalnya pemerintah melakukan policy lockdown atau PPKM, PSBB gitu ya, itu akan lebih mudah dilakukan karena dengan masyarakat yang diberikan bansos misalnya ya, atau di cover kebutuhan hidupnya, mereka akan lebih tertib diam di rumah gitu. Tetapi kalau misalnya lockdown itu dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebutuhan masyarakat itu tidak terpenuhi, ya saya yakin itu tidak efektif. Ya itu akan lebih membuat daily cases COVID di Indonesia akan lebih meningkat. Kita tahu data empiris menunjukkan bahwa the more social expenditure, social protection expenditure, maka the sooner COVID-19 will be removed in Indonesia gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, betul sekali. Baik Ibu,
Itu dia tadi pembahasan kita mengenai ekonomi kreatif. Izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan atas penyampaian Ibu Esther bahwa APBN kita ini sering mengalami perubahan, namun itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan APBN kita juga didominasi oleh pajak ya. Namun karena pandemi ini kita sempat mengalami shock ya di Indonesia, apalagi nilai kasus corona juga tinggi. Kita mengalami shock, namun kita harus tetap memiliki optimisme dan juga mematuhi protokol kesehatan juga untuk tetap membantu perekonomian bisa stabil ya, seperti itu. Kemudian saya selaku host di sini merasa sangat berterima kasih terutama kepada Ibu Esther selaku narasumber ya yang telah memberikan wawasan baru untuk kita semua. Karena tadi juga Ibu Esther menyampaikan dengan bahasa yang kita mahasiswa mudah mengerti lah istilahnya seperti itu, dan orang awam juga bisa mengerti apa yang disampaikan. Dengan begitu, dengan penjelasan Ibu Esther, kita mungkin lebih aware lagi nih tentang keadaan ekonomi kita lebih produktif lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Baik Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esther. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Sobat Efek di luar sana yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan untuk para Sobat Efek yang ingin tahu lebih lanjut mengenai ekonomi yang sedang hangat, jangan lupa untuk mendaftarkan diri pada puncak acara nasional webinar yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pada webinar National Webinar Efek ini akan mengangkat tema pemulihan dan restrukturisasi ekonomi nasional, inovasi dan strategi pelaku ekonomi dalam mewujudkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jangan lupa untuk teman-teman pendengar podcast ini tetap pantengin terus Instagram Efek dan see you di puncak acara nasional webinar. Terima kasih semuanya.